Bung Rocky, kelihatannya sebentar lagi kita akan akan menyaksikan royal wedding. Ya, ini betul-betul royal wedding. Saya lihat karena dilakukan. Ini putra bungsu Pak Jokowi yang akan menikah dan itu akan dilaksanakan acaranya di Pura Mangkunegaran. Ya, Pura Mangkunegaran di Solo itu kan ada dua ini ya, satu Pakualaman, satu Pura Mangkunegaran gitu. Dan ini kan jadi bisa mengingat, oh ini royal wedding, beda ya, beda sekali dengan yang pernikahan sebelumnya gitu, putra putri Pak Jokowi. Dan yang saya agak terkejut gitu ya, saya nggak tahu saya yang salah aja atau sebenarnya atau memang ini biasa gitu. Di sini saya baca beritanya itu bahwa para menteri itu sudah mulai turun menginspeksi, bukan hanya menteri, ada 3 menteri yang turun. Ini disebutkan Pak Pratikno Mensesnek, kemudian Menteri Negara BUMN Erick Thohir, dan kemudian Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan pejabat TNI dan Polri katanya yang ikut turun untuk melakukan pengecekan pelaksanaan di Pura Mangkunegaran itu. Dan Pura Mangkunegaran menyambut ini tradisinya akan dilakukan dengan tradisi Pura Mangkunegaran. Mohon maaf saya agak sulit memahami ini, atau bukan nggak sampai ilmu saya untuk memahami soal ini. Bagaimana menjelaskan dari etika politik dan etika publiknya? Yang pertama tentu hak Pak Jokowi sebagai manusia Jawa, kita sebut aja manusia Jawa, yang selalu terikat pada lokalitas kebudayaan. Pak Jokowi didikte oleh kebudayaan, tapi kemudian beliau jadi presiden didikte oleh hukum-hukum demokrasi itu. Jadi kalau beliau kembali pada budaya Jawa itu hal yang sangat bagus, sangat indah tuh. Dan di dalam mental politik Pak Jokowi tentu dia terinspirasi dengan kebesaran Mangkunegaran. Dan di situ ada mitos yang berkembang, ada tradisi, ada nilai, ada etis. Ya lakukan aja Pak Jokowi. Itu bagus betul sebagai kepala keluarga, bukan sebagai kepala negara. Karena itu yang mesti dipisahkan. Kalau kepala negara itu artinya dia akan manfaatkan juga, walaupun tidak disuruh, semua pembantu beliau akan berduyun-duyun untuk menyatakan saya bantu Pak ya, saya bantu Pak. Pada saat yang sama pembantu-pembantu itu meninggalkan aktivitas negara tuh. Jadi di situ masalah etisnya tuh sebetulnya tuh. Jadi biar aja itu kan banyak wedding organizer yang bisa disewa untuk melakukan itu. Buat apa para menteri harus ikut jadi panitia di situ? Mungkin sebagai penerima tamu ya oke, pada peristiwa itu aja tuh, supaya orang tahu bahwa kegiatan harian menteri tidak mengkorupsi waktu yang disediakan oleh negara dan dibayar rakyat. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya itu semacam tadi kita bicara tentang panggilan hati aja tuh. Layak apa enggak sih ini? Memang ada aturan, tapi di dalam tradisi demokrasi itu tidak boleh dilakukan. Dan kalau di luar negeri udah pasti itu di oposisi akan bully itu pejabat semacam itu, karena dianggap bahwa dia tidak bisa bedain ranah privat dan ranah publik kan. Kepublikan Presiden Jokowi itu adanya di istana, bukan di Mangkunegaran tuh. Apalagi dianggap bahwa tradisi royal wedding itu ada simbol-simbol feodalisme. Tapi kita nggak akan bahas soal feodalismenya. Tetapi yang bahaya adalah feodalisme di dalam politik publik. Kan ini feodalisme juga nih, menteri-menteri mendekat dengan presiden supaya nggak di-reshuffle misalnya tuh. Nah, jangan-jangan mungkin Pak Surya Paloh yang pertama kali datang ke situ untuk menginspeksi persiapan perkawinan itu tuh. Sorry, bukan ini yang tadi kan sudah saya sebutkan untuk Pak Pratikno ya, ini orang menteri dekatnya, orang Mensesnek, kemudian Erick Thohir dan Bahlil. Nah kalau Erick Thohir dan Bahlil menurut saya agak jauh ini urusannya, karena bagaimanapun kan dia urusannya Menteri BUMN dan ini investasi. Atau jangan-jangan begini, nanti tentu saja kalau investasi ini dengan royal wedding ini kan semacam peristiwa budaya gitu, bisa menarik perhatian publik dan bisa menghadirkan investasi di Solo. Mungkin bisa juga dicari-cari pembenarannya gitu. Ya kan juga Mangkunegaran dapat anggaran negara kan, jadi mungkin the BUMN itu yang ngasih anggaran Pura Mangkunegaran. Tapi itu kan anggaran historis, bukan anggaran supaya ada akses pada peristiwa royal wedding ini kan. Jadi sekali lagi ini cuman ya dengan mudah kita tahu lah ini Erick atau Bahlil itu mendekat untuk dapat akses kekuasaan kira-kira. Kalau Pak Pratikno kan ya karena sekretaris negara, ya tentu dia mesti pastikan peristiwa-peristiwa jadwal segala macam itu. Tapi sekali lagi kalau itu diekspos berlebihan dan ternyata publik bahkan udah tahu dari awal bahwa ada yang kasih video bahwa jalan
jalan di tempatnya pengantin perempuan tiba-tiba diaspal dalam satu malam selesai itu kan, karena akan ada apa namanya peristiwa-peristiwa budaya di situ tuh. Dan orang bertanya, ini anggaran apa itu? Anggaran Pemda atau anggaran pribadi? Kalau itu anggaran Pemda, ya kenapa cuma sepotong itu yang diaspal dan langsung orang menduga oh ini karena calon permaisuri ya, sorry, calon istri itu. Tapi kalau di anggaran pribadi juga aneh juga tuh, jalan umum dibiayai oleh anggaran pribadi tuh. Jadi selalu ada kekacauan sebetulnya atau kebingungan untuk memahami peristiwa di mana unsur politik itu masuk di dalam wilayah privat. Perkawinan itu kan wilayah privat. Iya ya. Nah ini menarik kan, Bung Rocky. Bagaimana mesti mengaturnya? Apakah dia pasti harus ada aturan yang rigid, atau sebenarnya ini batasan-batasan secara etika dan moral gitu, batasan etika publik yang harusnya mereka sendiri sudah tahu semua ini. Kan nggak mungkin kita bikin aturan kalau presiden menginginkan anak maka menteri-menteri dilarang membantu, kan itu ajaib kan. Justru bagian itu yang orang anggap ya udah tuh tanpa disebutkan pasti akan ada bantuan karena itu presiden. Tetapi kalau dia langsung ditunjukkan sebagai ya mendekat untuk dapat akses, karena ini musim atau potensi reshuffle misalnya kan, itu buruk sekali kan. Jadi sekali lagi ini kan peristiwa yang gampang aja kan, ada event organizer, ada wedding organizer, dan tentu persiapan di Mangkunegaran kan udah standar kan. Kan berkali-kali Mangkunegaran melakukan perkawinan royal wedding tuh. Kebetulan ini tamu rakyat biasa mau kawin di situ, tapi standarnya sama aja kan. Di situ ada kembang, ada pelaminan segala macam. Hal yang udah biasa tuh. Nah kalau dilebih-lebihkan justru netizen akan curiga bahwa ini artinya pakai uang negara tuh, karena aparat negara turun di situ tuh. Kan begitu sebetulnya tuh. Nah, ya ada anak presiden tentu ada pengamanan yang agak istimewa, tapi bukan sesuatu yang kemudian dianggap seluruh negara mesti terlibat di dalam royal wedding itu. Susah kan untuk menghindarkan kesan itu ketika para menteri terlibat gitu, apalagi kemudian para menteri-menteri yang punya akses seperti yang Anda sebut tadi. Erick Thohir itu pasti punya kekuatan yang luar biasa sebagai menteri karena dia membawa BUMN, dan BUMN itu ada program-program charity-nya dan sebagainya. Dan ini kan bisa menjadi konflik of interest kalau itu terjadi. Iya, dengan sendirinya kan Erick Thohir ingin jadi presiden, maka dia ada di situ. Ya. Kamera akan datang ke situ tuh. Tiba-tiba mungkin wartawan bertanya, bagaimana relasi dengan Pak Jokowi? Oh, bagus betul, saya diminta Pak Jokowi untuk mendampingi pengantin. Lalu orang tafsirkan, oh kalau begitu ada restu dari Pak Jokowi. Kan nanti tafsirnya macam-macam gitu kan. Lalu nanti Pak Prabowo mulai cemburu nih, lo kok namanya penerima tamu utama Erick Thohir, itu sinyal apa tuh? Kan karena kita main-main sinyal. Sementara pemilunya nggak jelas jadi apa enggak, kan aturannya belum baku, itu lo orang menganggap buat jadi pemimpin, jadi presiden atau capres atau apa aja itu mesti dekat-dekat dengan kekuasaan tuh. Dan memanfaatkan semua momentum, apalagi ini royal wedding tuh kan. Jadi kita lihat nanti misalnya ada foto siapa yang paling dekat dengan presiden di dalam foto session itu, lalu orang kasih tafsir tuh. Mungkin Pak Prabowo datang terlambat, lalu Erick Thohir dari awal udah nunggu di depan pintu tuh. Jadi bagian-bagian ini yang sebetulnya bagian sinetron aja atau politainment itu yang akan diulas dengan habis-habisan nanti. Pasti nanti akan banyak kamera dipasang secara strategis untuk nangkap bahasa tubuh Prabowo yang datang, Erick Thohir, Sandi, segala macam itu. Dan sangat mungkin Anies yang akan diwawancara kalau Anies diundang. Enggak, tapi saya kira nggak salah ya tafsir-tafsir semacam itu ya, atau itu bisa ditetapkan secara sinyal. Kalau kita mundur ke belakang, ketika Pak Muldoko akhirnya kembali lagi masuk ke dalam pemerintahan, itu kan dimulai dari sinyal perkawinan juga. Pada waktu itu dia menjadi wakil keluarga, sambutan keluarga pada pernikahan Kahiyang dan Bobi, ya kan? Pada waktu, nah orang kemudian sudah menduga, ini berarti Pak Muldoko ini akan masuk kembali, dan betul tidak lama kemudian Pak Muldoko menjadi KSP. Ya kalau begitu ya udah kita selamatin aja deh siapa yang duluan ikut jejak Pak Muldoko nanti itu yang akan diminta ke sambutan. Mungkin juga nih menteri-menteri udah berebut bikin sambutan nih karena duga-duga kan gimana kalau saya yang ditunjuk ke sambutan. Kan dulu Pak Muldoko tahu bahwa dari awal dia akan diminta tuh, mungkin udah dipersiapkan. Nah sekarang itu Erick Thohir mungkin udah siapin sambutan kalau dia minta mewakili keluarga.
atau mewakili siapa aja tuh. Jadi kelihatannya peristiwa kebudayaan itu syarat dengan interpretasi politik nanti. Karena ini tahun politik, semua event, semua foto, semua videos itu pasti akan dikomentari tuh. Dan mulai dari cara melangkah, siapa yang duduk di ujung kanan, siapa yang agak jauh dari pelaminan. Jadi hal-hal yang tadinya sangat privacy, urusan privat itu akan disorot sebagai peristiwa publik tuh. Nah di situ kita nggak bisa bedain lagi ini kepala negara atau raja kan itu soalnya. Dan saya kira momennya pas juga karena sekarang ini kan kita sedang dihebohkan juga dengan bocoran yang disampaikan oleh politisi senior PDIP Bang Pardana Baban gitu yang bercerita tentang bagaimana cara Pak Jokowi membalas dendam dan eventnya yang digunakan itu adalah event pernikahan. Itu kan yang menarik gitu. yang jadi korban adalah Pak Gatot Nurmantio. Ya mungkin ya kalau dari sekarang orang udah tahu kapan peristiwanya perkawinan itu hari dan jam, ya mungkin Pak Surya Paloh udah beli tiket ke luar negeri karena mungkin ada cek kesehatan gitu kira-kira supaya ada alasan nanti kan. Tapi kita hanya menduga-duga loh ini atau Pak Prabowo itu kan seperti poinnya bersamaan dan orang pasti akan mengacu ke situ karena itu terjadi kata Bang Pardana Baban. Pak Gatot, Pak Jokowi waktu itu marah besar karena beliau dibiarkan berjalan kaki untuk menuju ke arena peringatan HUT TNI di mana di Cilegon kan gitu. Yes. Itu pada bulan Juli dan pada bulan November kemudian tahun 2017 sama-sama tahun 2017 terjadi pernikahan Kahiyang dan Bobi dan itu yang disebut oleh Bang Pardana Baban semacam itu loh. Ini ada peristiwa Surya Paloh. Apakah ini yang jadi momentum pernikahan Kaisang ini gitu? Ya, ini selalu ada yang pasti yang biasa disebut kekuasaan itu kita nggak bisa bedain dia lagi merangkul atau lagi memukul kan itu kan. Dan two faces of Janus ini, dua wajah kekuasaan ini selalu ada pada setiap orang, tinggal mana yang lebih sublim. Pak Jokowi kelihatannya memendam kultur itu tuh, bahwa ada momentum yang kemudian tiba-tiba orang kaget kok digituin ya, atau kok yang sana dipuji-puji ya. Dan orang nggak bisa bayangkan karena nggak ada kalkulasinya kan. Orang hanya lihat sinyal tuh, bahasa tuh Pak Jokowi seperti apa tuh. Nah mungkin sekali Pak Surya Paloh sekarang udah mengerti bahasa tuh Pak Jokowi adalah ingin menyingkirkan dia tuh. Kalau kita pakai bahasa yang lebih terbuka tuh. Karena nggak ada urusannya sebetulnya Pak Jokowi tiba-tiba akan mengendorse Anies Baswedan tuh. Jadi sebetulnya Anies Baswedan ini jadi semacam litmus atau kertas kimia untuk mengukur pH tuh, keasaman atau kebasaan tuh. Nah, di dalam keadaan semacam itu kita tunggu nanti siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang di acara Royal Wedding ini. Itu tanda membaca simbol politik yang kita sebut apa namanya? Seni untuk membaca tanda-tanda perpolitikan Jawa, kira-kira itu. Ya. Jadi mulai sekarang ini kelihatannya viewer kita mulai dapat kisi-kisi gitu ya. Bagaimana cara menyaksikan pernikahan dari Kaisang dengan istrinya dan itu siapa nanti yang diundang dan tidak diundang. Kalau kemudian dia diundang itu mungkin dapat perlakuan yang berbeda. Itu saya kira yang jadi kata kunci dan kita udah tahu siapa-siapa yang dan saya kira wartawan pun kameranya udah disiapkan disorot ke situ, Bung Rocky. Oh itu udah pasti itu berebut sudut pandang, berebut perspektif tuh. Dan kamera FNN adalah kamera rasional. Kita nggak akan menyorot itu, tapi kita akan menyorot hasil sorotan dari jurnalis-jurnalis itu, kan begitu kan biasanya. Nah, jadi sebagai orang yang lama mengendalikan newsroom, saya tahu yang ini ada assignment khusus gitu, terutama untuk kameramen ya. Jangan sampai itu angle-nya harus pas gitu ya. Ya itu saya lagi belajar tuh teknik membaca arah kamera, lalu tiba-tiba berubah jadi headline, dari arah kamera jadi headline tuh. Padahal sebetulnya nggak ada peristiwanya, tapi karena kameranya ke situ ya terpaksa menjadi headline kan. Nah nanti kita yang bagian membahas headline-nya tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nggak sabar menunggu lagi peristiwa Royal Wedding yang akan terjadi ya. Dan tapi kita selalu dengan kamera 0%. Kita nggak sabar menunggu kamera 0% ini. Yes. Oke.